Pada malam musim panas tahun 1993 di kota Houston, Texas, Jennifer dan Elizabeth memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang sepi agar lebih cepat sampai di rumah. Sialnya, pasangan sahabat itu berpapasan dengan sekelompok anggota geng yang sedang melakukan upacara pelantikan anggota baru. Melihat kehadiran dua gadis cantik itu, para anggota geng tentu saja tidak tinggal diam. 4 hari kemudian, jasad keduanya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Rel kereta api jadi saksi bisu tragedi yang menimpa Jennifer dan Elizabeth malam itu. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat Weekly, Wima Wimantio 3622. Mari kita simak kisahnya berikut ini. Elizabeth Pena lahir pada tahun 1977. Awalnya, dia dikenal sebagai remaja pemberontak dan sering membuat masalah. Tetapi semuanya berubah sejak Elizabeth pindah ke SMA Waltrip pada tahun 1992 dan mulai bersahabat dengan Jennifer Lee Ertman. Jennifer lahir pada tahun 1978 dan dia adalah putri sematawayang. Meski usianya setahun lebih muda, tetapi Jennifer memberikan banyak pengaruh positif pada diri Elizabeth, dan hal itu membuat orang tua Elizabeth senang. Pada tanggal 24 Juni 1993, Jennifer dan Elizabeth diundang ke pool party yang diadakan salah satu teman sekolah mereka di apartemennya. Keduanya sepakat untuk berangkat bersama. Sekitar pukul 4 sore, Jennifer diantar ayahnya, Randy Ertman, ke rumah Elizabeth. Mereka menunggu di sana hingga pukul 8 malam. Kemudian diantar ke lokasi pesta oleh ibu Elizabeth, Melissa. Sebelum turun dari mobil, Elizabeth sempat berjanji pada ibunya mereka akan pulang ke rumah pada pukul 11.30 malam. Pesta malam itu sangat seru, hingga Jennifer dan Elizabeth lupa waktu. Mereka baru tersadar saat mendekati pukul 11.30 malam. Karena tidak mau terlambat sampai di rumah, keduanya memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang hanya memakan waktu 10 menit berjalan kaki. Jalan pintas itu berada di sepanjang rel kereta dekat Taman TC Chester Park yang lokasinya hanya 1 mil dari komplek apartemen Oaks Hill di mana Elizabeth tinggal. Jennifer dan Elizabeth pun segera berjalan pulang tanpa menyadari mereka sedang mendekati maut. Ketika melintasi rawa White Oaks, Jennifer dan Elizabeth berpapasan dengan 6 orang anggota geng Black and White yang sedang asyik menenggak miras. Mereka adalah Peter Cantu, Jose Medellin, Derek Sean O'Brien, Efrain Perez, Venancio Medellin, dan Raul Villarreal yang baru selesai dilantik menjadi anggota baru. Melihat kehadiran Jennifer dan Elizabeth, Jose Medellin yang mabuk langsung meraba dada Elizabeth. Gadis itu pun menepis tangan Jose sambil berjalan menjauh. Jose menahan Elizabeth yang mencoba kabur dengan melingkarkan lengannya ke leher, kemudian membanting dan menyeretnya ke depan anggota geng lainnya. Elizabeth berteriak meminta tolong, namun saat itu keadaan sepi. Mereka kemudian memaksa Elizabeth melepas dalamannya. Sebenarnya saat itu Jennifer Ertman bisa kabur menyelamatkan diri, tetapi dia memilih untuk tinggal dan menolong Elizabeth. Sayangnya, sebelum sempat niatnya terlaksana, Peter Cantu dan Derek Sean O'Brien keburu melemparnya ke tanah. Setelah itu, keadaan menjadi semakin tak terkendali. Jennifer dan Elizabeth hanya bisa pasrah ketika para pemuda itu mulai memperkaos sambil menghajar mereka secara bergantian selama 1 jam lebih. Jennifer dan Elizabeth sesekali hanya bisa saling menatap pasrah sembari menangis dan merintih lirih. Setelah selesai, Peter Cantu sebagai ketua geng memerintahkan seluruh anggota lainnya untuk menghabisi kedua gadis itu agar tidak ada saksi mata, kecuali Venancio Medellin yang dilarang menyaksikan karena dianggap masih terlalu belia. Jennifer dan Elizabeth digiring ke area pepohonan dan dipaksa berlutut. Derek O'Brien dan Jose kemudian menjerat Jennifer dengan sabuk merah milik Derek hingga sabuk itu terputus, kemudian dituntaskan dengan tali sepatu. Elizabeth dipaksa untuk menonton sahabatnya meregang nyawa hingga tiada.
Dalam ketakutan, dia berusaha merayu agar bisa kabur. Namun, Peter Cantu menghentikan niat Elizabeth dengan menghajarnya hingga giginya copot. Peter Cantu, Jose Medellin, dan Efrain Perez kemudian bergantian menjerat Elizabeth dengan tali sepatu hingga tiada. Setelahnya, jasad kedua gadis malang itu ditinggalkan begitu saja di pinggiran rel tanpa sehelai pun penutup. Sebelum pergi dari sana, mereka merampas semua barang berharga milik keduanya. Keesokan harinya, orang tua Elizabeth dan Jennifer yang khawatir berusaha mencari keberadaan putri mereka, tetapi hasilnya nihil. Sorenya, mereka memutuskan untuk melaporkan hilangnya kedua putri mereka ke kepolisian Houston. Secara mengejutkan, pihak kepolisian mendapat laporan dari Joe Cantu, adik dari Peter Cantu, tentang perbuatan kakaknya dan gengnya. Rupanya sepulang beraksi, Peter Cantu dan rekan segengnya menyombongkan diri dengan membeberkan kejahatan yang mereka perbuat kepada Joe dan istrinya Christina. Setelah itu, mereka membagi-bagikan semua barang berharga milik Jennifer dan Elizabeth. Joe juga menginformasikan kepada polisi di mana keberadaan jasad Jennifer dan Elizabeth. 4 hari setelah menghilang, pada tanggal 28 Juni 1993, pihak kepolisian kota Houston akhirnya berhasil menemukan jasad Jennifer dan Elizabeth. Karena cuaca yang panas, kondisi jasad keduanya sudah masuk tahap pembusukan, sehingga sulit diketahui secara pasti apa yang mereka alami. Namun berkat informasi dari Joe Cantu, pihak kepolisian berhasil menangkap ke-6 tersangka anggota geng Black and White. Mereka juga berhasil mendapatkan pengakuan lisan dan tulisan dari Venancio Medellin atas apa yang terjadi. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Peter Cantu, Jose Medellin, Derek Sean O'Brien, Efrain Perez, dan Raul Villarreal. Sedangkan Venancio Medellin, adik dari Jose Medellin, hanya menerima hukuman 40 tahun penjara karena bersedia bersaksi melawan keempat anggota geng. Belakangan terungkap bahwa Peter, Derek, dan Jose sebelumnya sudah pernah melakukan kejahatan serupa. Korbannya bernama Patricia Lopez, seorang wanita berusia 27 tahun. Wanita malang itu menemui ajalnya di tangan geng Black and White hanya sesaat setelah membantu mengisikan BBM. Patricia diperkaos, kemudian dihabisi secara keji. Bukti keterlibatan mereka didapatkan dari DNA di TKP. Derek O'Brien menjadi yang pertama dieksekusi pada tanggal 11 Juli 2006. Jose Medellin yang adalah warga negara Meksiko dieksekusi pada tanggal 5 Agustus 2008 setelah gagal meminta keringanan hukum lewat perwakilan negaranya. Yang terakhir dieksekusi adalah Peter Cantu pada tanggal 17 Agustus 2010. Sedangkan Efrain Perez dan Raul Villarreal cukup beruntung karena lolos dari hukuman mati. Berkat keluarnya peraturan baru di mana pelaku kejahatan di bawah 18 tahun bebas dari hukmat. Keduanya kini menjalani hukuman seumur hidup. Sebuah monumen didirikan di lokasi di mana Jennifer dan Elizabeth mengalami penyiksaan. Sebagai lambang persahabatan sejati antara Jennifer dan Elizabeth. Keenam pelaku masih berusia belasan tahun, tetapi mereka bisa begitu keji memperlakukan korbannya. Seandainya mereka tidak tertangkap, bisa saja semakin banyak wanita yang menjadi korban. Kematian Jennifer Erdman dan Elizabeth Pena membawa banyak perubahan dalam hukum di Texas, termasuk diantaranya menjadikan kelompok kejahatan sebagai masalah utama yang harus dibasmi. Sekian dulu kisah weekly kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.